Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mahira. Di video kali ini, saya akan memaparkan sedikit materi mengenai pengaruh teknologi informasi terhadap arsitektur. Adapun hal-hal yang akan menjadi ulasan materi dalam pembahasan kali ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, definisi teknologi informasi. Yang kedua, fungsi teknologi informasi. Yang ketiga, keuntungan teknologi informasi. Dan yang keempat, teknologi informasi dalam bidang arsitektur. Baik, langsung saja materi pertama adalah definisi teknologi informasi. Nah, apa sih sebenarnya teknologi informasi itu? Secara umum, pengertian teknologi informasi adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya perangkat keras atau hardware, dan perangkat lunak atau software. Teknologi informasi memanfaatkan komputer elektronik dan perangkat lunak komputer untuk mengubah, menyimpan, memproses, melindungi, mentransmisikan, dan memperoleh informasi secara aman. Baik, selanjutnya materi kedua yaitu fungsi teknologi informasi. Tentunya adanya teknologi informasi memiliki fungsi penting. Tidak mungkin bahwa dengan adanya teknologi informasi tidak berpengaruh penting dalam kehidupan. Setidaknya terdapat 6 fungsi teknologi informasi, yaitu yang pertama, capture atau menangkap. Menangkap di sini dapat diartikan sebagai menginput, misalnya menerima inputan dari mic, keyboard, scanner, dan lain-lain. Yang kedua yaitu mengolah atau processing. Mengolah atau memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi. Pengolahan dan pemrosesan data dapat berupa mengkonversi, menganalisis, dan menghitung atau kalkulasi. Yang ketiga yaitu generating atau menghasilkan. Menghasilkan atau mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang berguna atau laporan yang dapat dimengerti oleh orang lain. Misal laporan, tabel, grafik, gambar, dan lain-lain. Yang keempat yaitu menyimpan atau storage. Merekam atau menyimpan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lain. Contohnya adalah menyimpan ke hard disk, flash disk, tape, dan lain-lain. Yang kelima yaitu retrieval atau mencari kembali. Menelusuri dan mendapatkan kembali informasi atau mengcopy data dan informasi yang sudah tersimpan. Misalnya mencari data penjualan yang sudah disimpan sebelumnya. Dan yang keenam yaitu mentransmisi atau transmission. Mengirim data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain melalui jaringan komputer, misalkan mengirim data penjualan dari user A ke user yang lain. Materi ketiga yaitu keuntungan teknologi informasi. Apa saja keuntungan teknologi informasi? Ada beberapa keuntungan dari teknologi informasi, yaitu komputer adalah perangkat yang multiguna untuk mendukung proses belajar, misalnya membuat catatan, menggambar, memproses data, dan lain-lain, bermain dan juga berkreasi. Selanjutnya sebagai studio multimedia, untuk menggambar teknis 2 dimensi dan 3 dimensi, membuat presentasi animasi, membuat gambar seni, membuat movie atau virtual reality agar presentasi lebih jelas dan menarik. Teknologi informasi juga bisa sebagai lab virtual, yaitu membuat simulasi fisika bangunan, energi, struktur, dan lain-lain, dengan lebih mudah, murah, cepat, akurat, presisi, sehingga rancangan lebih bertanggung jawab. Teknologi informasi juga dapat sebagai perpustakaan dan sumber informasi tak terbatas. Dengan memiliki akses ke internet, tersedia berlimpah informasi jurnal, hasil-hasil penelitian, produk industri terbaru, diskusi tentang arsitektur, dan lain-lain. Ya, berikutnya materi keempat membahas mengenai teknologi informasi dalam bidang arsitektur. Perkembangan teknologi sekarang begitu cepat di berbagai bidang apapun, seperti di bidang arsitektur. Perubahan zaman menuntut arsitek lebih berperan dalam meningkatkan kemajuan untuk terus membangun dalam negeri. Dalam dunia arsitektur, teknologi makin lama makin memegang peranan penting dan makin memudahkan, khususnya dalam tahapan mendesain. Menggambar hanya lewat teknologi bangunan itu nampak realistis.
Nah, implementasi perkembangan teknologi informasi memberi dampak pada perancangan arsitektur melalui beragam aspek seperti penyebaran informasi langsung atau real-time melalui internet, menawarkan kemampuan baru dalam mengembangkan bentuk-bentuk geometri yang rumit, menawarkan kemampuan baru dalam menghitung aspek-aspek kuantitatif perancangan, environmental, konstruksi, dan lain-lain. Kebutuhan dunia akan arsitektur yang ramah lingkungan telah mendorong para arsitek merancang bangunan-bangunan yang lebih ramah lingkungan, hemat energi, dan lain-lain. Satwiko dalam buku Arsitektur Digital menyebutkan, bila dibuat garis besar, pemanfaatan teknologi informasi pada kerja arsitek dapat ditemui pada aktivitas berikut. Aktivitas yang pertama yaitu komunikasi, misalnya surat menyurat, konsultasi, baik tertulis maupun tergambar dengan sarana manual maupun elektronik mail. Yang kedua, pencarian data, misalnya iklim, topografi, jaringan transportasi, jaringan utilitas, sebaran penduduk, peraturan daerah, produk bahan, hasil penelitian, dan lain-lain. Yang ketiga, pembuatan sketsa awal, misalnya gagasan awal untuk diskusi dengan klien maupun tim perencana baik secara 2 dimensi, 3 dimensi, animasi maupun virtual reality. Aktivitas yang keempat yaitu perhitungan-perhitungan, misalnya konstruksi, biaya, fisika bangunan, utilitas, energi, dan pencemaran. Yang kelima yaitu pengembangan desain, menuju ke karya desain yang lebih terpadu dalam bentuk animasi maupun virtual reality yang dapat dilakukan secara manual maupun otomatis dengan teknik morphing. Yang keenam yaitu pengenalan pemanfaatan teknologi baru dalam bangunan, misalnya solar energi, intelijen atau smart buildings. Aktivitas yang ketujuh yaitu presentasi, melalui penyajian produk desain akhir. Yang kedelapan, pembuatan gambar kerja, dan yang kesembilan, pengarsipan karya desain, yaitu menyimpan karya desain secara sistematis dan aman untuk dipergunakan di lain waktu. Nah, selanjutnya yaitu keuntungan teknologi digital bagi pendidikan arsitektur, telah diuraikan dalam buku Arsitektur Digital oleh Satwiko. Yang pertama, pembelajaran lebih efektif dan efisien. Yang kedua, presentasi lebih nyata. Yang ketiga, komputasi lebih mudah, cepat, dan menarik. Yang keempat, informasi berlimpah. Yang kelima, komunikasi antara dosen dan mahasiswa tidak tergantung tempat dan waktu. Yang keenam, menekan biaya untuk pengadaan peralatan lab fisik yang mahal. Dan yang ketujuh, menekan biaya untuk pengadaan buku-buku referensi impor yang mahal. Nah, ada beberapa jenis software yang sering digunakan dalam bidang arsitektur. Yang pertama, AutoCAD. Software ini merupakan software komputer CAD untuk menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi yang dikembangkan oleh Autodesk. Yang kedua, 3D Studio Max. Sering digunakan sebagai software animasi, baik animasi arsitektur maupun grafis seperti animasi film. Yang ketiga, Revit Arsitektur. Software ini merupakan software gabungan dari AutoCAD dan 3D Max, karena produk ini bisa membuat tampilan 2D dan 3D secara bersamaan. Yang keempat, ArchiCAD. Software ini memiliki kesamaan sistem dengan Revit, namun untuk masalah rendering, sistem masih jauh berbeda dengan Revit. Lebih banyak digunakan di beberapa konsultan di Indonesia, karena dari segi dimensional telah sesuai dengan standar dimensi di Indonesia. Dan yang kelima, Google SketchUp. Google SketchUp memiliki fasilitas gudang gambar 3D yang menyediakan beberapa library desain 3D yang berasal dari pengguna Google SketchUp lain di seluruh dunia. Perkembangan teknologi informasi dalam arsitektur sendiri tentunya dapat menimbulkan berbagai dampak, entah itu dampak positif maupun negatif. Nah, dampak positifnya sendiri yaitu yang pertama, dapat memberikan pemecahan masalah pada letak bangunan atau kota. Yang kedua, dapat memperhatikan kondisi lahan yang dibangun. Yang ketiga, dapat mengukur massa sebuah bangunan yang dibangun. Dan yang keempat, menghemat waktu dan tenaga. Sementara untuk dampak negatifnya sendiri yaitu, pertama, terkadang aplikasi kurang akurat sehingga banyak kejadian bangunan yang roboh akibat kurangnya perhitungan dan hanya mengandalkan teknologi. Yang kedua, lingkungan hijau yang semakin habis sebab semakin majunya teknologi dan dipermudah pekerjaan, manusia semakin rakus untuk membangun dan membangun tanpa memikirkan fauna dan flora.
Nah, dari semua materi yang telah dipaparkan tadi, dapat ditarik sebuah kesimpulan, yaitu dunia desain arsitektur tidak bisa dipisahkan dari teknologi digital. Teknologi digital telah menjadi bagian dari dunia desain arsitektur, baik itu di kalangan profesional maupun di kalangan mahasiswa. Perkembangan teknologi digital dari waktu ke waktu memberi dampak dalam kemajuan proses desain arsitektur. Pemanfaatan teknologi informasi di bidang arsitektur dirasa sangat dibutuhkan karena dengan dukungan teknologi dapat mempermudah serta meningkatkan kinerja arsitektur. Seperti dalam pembuatan sketsa awal, dahulu para desainer dan arsitek dalam membuat konsep menggunakan sketsa tangan dan visualisasi warna menggunakan pensil warna, spidol, cat air, cat minyak, sedangkan dengan memanfaatkan teknologi pembuatan sketsa dapat dikerjakan melalui media smartphone, netbook, dan komputer serta berbagai pengolahan data dengan software-software yang berkaitan dengan desain interior. Dengan dikembangkannya berbagai software yang berhubungan dengan arsitektur, maka proses desain arsitektur semakin berkembang sehingga inovasi-inovasi desain baru dapat tercipta. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dari pemaparan ini dapat bermanfaat dan menambah informasi mengenai pengaruh teknologi informasi terhadap arsitektur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.